Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Krisna Suryanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi, serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Aprilia selaku moderator dan anggota saya yang bernama Alfi Maunah, Lestari Ningsi, Ranisa Fitriah, Arif Sutioso, dan M. Muhammad Ifra Aldiansyah. Adapun topik yang akan dibahas pada pertemuan hari ini yaitu etika dan keamanan dalam sistem informasi. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Arif Sutioso. Kepada Arif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu tentang etika dalam sistem informasi. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan etika, yaitu adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang tidak. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mosen, yaitu pada tahun 1986, yang mencakup yang pertama yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Penjelasan yang pertama yaitu tentang privasi, yaitu yang menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberizinkan untuk melakukannya. Yang kedua yaitu tentang akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Baiklah, saya akan memberikan materi dari kelompok kami. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu yang dikenal dengan sebutan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. HAKI biasanya diatur melalui hak cipta, copyright, paten, dan rahasia perdagangan trade secret. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ranisa Fitriah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, keamanan sistem informasi. Jika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Masalah terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ancaman atas sistem dan kelemahan atas sistem. Masalah tersebut pada gilirannya terdampak kepada 7 hal yang utama dalam sistem informasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, keberadaan, kepatuhan, dan keandalan. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 dominan keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, akses kontrol sistem yang digunakan. Kedua, telekomunikasi dan jaringan yang
dipakai. 3. Manajemen praktis yang dipakai. 4. Pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. 5. Kriptografis yang diterapkan. 6. Arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. 7. Pengoperasian yang ada. 8. Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP. 9. Kebutuhan hukum bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan. 10. Tata letak fisik dari sistem yang ada. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi Mauna. Baiklah, materi selanjutnya yaitu berbagai macam bentuk ancaman beserta contohnya. Yang pertama yaitu bencana alam dan politik, contohnya seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan perang. Yang kedua yaitu kesalahan manusia, contohnya seperti kesalahan pemasukan data, kesalahan penghapusan data, kesalahan operator, atau salah memberi label pada pita magnetik. Yang ketiga yaitu kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras, contohnya seperti gangguan listrik, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi perangkat lunak. Yang keempat yaitu kecurangan dan kejahatan komputer, contohnya seperti penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu debit, sabotase, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak. Yang terakhir yaitu program yang jahat atau usil, contohnya seperti virus, cacing, bom waktu, dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan materi dari Alfi Mauna. Kelemahan atau vulnerability adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Yang kedua, pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Yang ketiga, pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Tindakan tersebutlah menjadikan bahwa keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Baiknya, selanjutnya, suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan preventif. Pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadikan ancaman dan kelemahan. Yang kedua, pendekatan detektif. Pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Yang ketiga, pendekatan korektif. Pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Baiklah, sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi pada presentasi hari ini. Kesimpulan materi yang dapat saya ambil mengenai judul etika dan keamanan sistem informasi diantaranya
Masalah yang dapat timbul akibat perkembangan sistem informasi adalah masalah terkait etika yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses. Sedangkan masalah keamanan sistem informasi meliputi sesuatu yang dapat mengancam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Sedangkan ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Diperlukan pengendalian dan kontrol terhadap sistem informasi yang dapat mengurangi dampak dari masalah etika dan keamanan sistem informasi. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.